Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Mas Bro ya, dengan Abi Channel. Sebelumnya saya mohon maaf karena lama Mas Bro ya nggak buat video, nggak konten, dikarenakan masih banyak kerjaan Mas Bro ya, jadi nggak sempat untuk ngevlog. Oke, langsung saja kita hari ini kita akan membahas ECM rakitan Mas Bro ya, ECM rakitan sederhana. Nah, yang saya aplikasikan ke Astra Injeksi. Oke. Sebenarnya rangkaian ini sangat sederhana Mas Bro ya. Intinya bagaimana caranya kita bisa membuka injektor dengan menggunakan sinyal pulser. Nah, gitu saja Mas Bro. Sampai kalau mau buat rangkaian nggak seperti persis seperti ini juga bisa. Intinya itu saja. Sampai bisa membuka injektor dengan menggunakan sinyal dari pulser. Untuk pengaturan durasi kita bisa variasikan sendiri Mas Bro ya. Oke. Untuk komponen pertama yang kita gunakan, komponen yang pertama yang kita gunakan di sini ada IC 7812 atau 7812 yang berfungsi sebagai menstabilkan tegangan Mas Bro ya. Nah, kalau di sepeda motor itu ada pengisian Mas Bro ya. Nah, pengisian itu bisa nyampe 14 volt. Nah, ini kita stabilkan menggunakan IC 7812. Mohon maaf, saya batuk, lagi musimnya Mas Bro ya. Oke, lanjut ke kapasitor. Berhubung waktunya sudah adzan, mari kita sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita di dunia ini. Tak skip dulu Mas Bro ya. Oke, lanjut Mas Bro ya. Di sini yang kedua ada kapasitor. Fungsinya untuk menstabilkan tegangan Mas Bro ya. Jadi kalau rangkaian di sini mengalami beban berat, setrumnya enggak anjlok-anjlok. Oke, selanjutnya untuk yang positif langsung kita ke injektor Mas Bro ya. Di sini jadi setrum yang standby di injektor itu positif. Oke, komponen ketiga kita menggunakan IC 7805 yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 5 volt. Ya, karena strum yang di sini karena kebutuhan tegangan yang di sini ada 5 volt, kita menggunakan tegangan 5 volt. Tadi sampai di optocoupler Mas Bro ya. Optocoupler berfungsi sebagai saklar elektrik Mas Bro ya, yang membutuhkan sinyal. Nah, jadi di sini ada tegangan yang lari ke sini, yang nanti diteruskan ke MOSFET dengan syarat ada bukaan sinyal dari pulser. Nah, bagaimana caranya Mas biar ini bisa difungsikan atau bisa dikasih sinyal pulser? Ya, kita kasih transistor C547. Fungsinya untuk mensensitifkan, karena menurut saya gitu Mas. Intinya untuk menyaklarkan kembali yang lebih sensitif Mas Bro ya. Karena pulser di sini ini dayanya sangat kecil. AC daya apa watt Mas Bro? Tegangan dari pulser kan sangat kecil Mas Bro ya. Nggak mungkin kan langsung ngangkat optocoupler kan nggak mungkin. Nah, ini kita lewatkan menggunakan transistor C547. Nah, intinya fungsinya agar lebih sensitif Mas Bro ya. Nah, ketika dapat tegangan kecil itu langsung bisa membuka pintu dari optocoupler. Nah, selanjutnya tegangannya dialirkan ke MOSFET untuk membuka arus
atau tegangan Mas Bro ya. Fungsinya untuk aku bingung arus ke tegangan Mas Bro. Padahal tak catat loh. Tegangan, volt, arus, ampere, daya watt. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf masih banyak belajar Mas Bro ya. Tak dono sih kan saking bingungku. Jadi di sini malah kameraku suloyo. Oke lanjut Mas Bro ya. Jadi tegangan positif lari ke sini untuk membuka pintu di MOSFET biar tegangan negatifnya masuk ke injektor gitu Mas Bro ya. Lihat terus fungsinya ini untuk apa Mas? Ini ada dua potensio Mas Bro ya. Yang satu ini TPS yang di throttle body itu kita gunakan, dan ini kita kasih potensio tambahan 50K. Dan sini ada kapasitor. Fungsinya adalah ini sebagai penguras tegangan yang dialirkan ke MOSFET Mas Bro ya. Ini kan ada kapasitornya. Apa Mas Bro bahasannya ya? Untuk mengatur durasi injektor. Nah, gitu saja. Misalkan ini enggak ada pengurasannya Mas Bro ya. Ketika dapat tegangan dari pulser macet gitu. Ini onnya injektor ini, lamanya onnya injektor ini tergantung besar kecilnya kapasitor yang di sini Mas Bro ya. Misalkan ini enggak ada Mas Bro ya. Jadi ketika ini dapat sinyal dari pulser, injektor nyala macet sampai menguras kapasitor yang ada di sini. Mengatur durasi intinya Mas Bro ya. Nah, ini untuk pengurasannya kita gunakan TPS. TPS ini untuk durasi setengah Mas Bro ya. Jadi gas 0 sampai setengah itu kita gunakan TPS, dan yang apa itu? Potensio 50K ini kita gunakan di tengah sampai atas gitu Mas Bro. Paham Mas Bro ya? Intinya gitu saja. Intinya kita membuat rangkaian pembuka injektor dengan sinyal pulser. Kita atur durasi menggunakan potensio atau volume gitu Mas Bro ya. Kira-kira gitu. Oh ya, siklus ini masih bekerja 2 kali Mas Bro ya. Di apa itu namanya? Oke, ini kita ambilkan magnet sebagai simulasi Mas Bro ya. Nah, jadi untuk bukaan rangkaian ini Mas Bro ya, untuk bukaan injektornya pulser ini masih 2 kali Mas Bro ya. Ini tonjolan ini kalau kena 2 kali masih nyembrur 2 kali. Itu kan ada langkah hisap, dia nyembur, kemudian waktu mau kompresi kayaknya. Pokoknya nyemburnya satu langkah itu masih nyembur 2 kali. Jadi di sini masih agak boros Mas Bro ya. Untuk mencapai irit itu belum bisa. Yang penting ini injeksinya itu sudah berfungsi dengan baik. Cuma belum bisa irit Mas Bro ya. Nah, kalau sampean mau tambah variasi sendiri juga bisa Mas Bro. Ini di sinyal pulsnya ini sampean tambahi opo gitu biar durasi semprotannya itu bisa satu siklus 1 kali itu juga bisa. Kalau sampean mau kembangkan kayak gitu Mas Bro ya. Ini rangkaian sederhananya kayak gini. Insya Allah saya enak Mas Bro ya. Dan sampai sekarang sepeda motornya itu masih dibuat riwa-riwi atau inventaris bengkel Mas Bro ya. Nah, komponennya ini saya dapat dari apa Mas? Alhamdulillah di sini ada cuplikan-cuplikan rosokan yang saya ambilkan. Ada sebagian komponen itu ada yang di sini Mas Bro ya. Contoh optocouplernya ini kita ambil dari sini. Kelihatan Mas Bro ya, optocoupler di sini. Ini optocoupler. Dan kemudian untuk contoh MOSFET-nya seperti ini. Contoh Mas Bro ya, contoh. Untuk kapasitornya seperti ini. Ini contoh kapasitor Mas Bro ya. Tadi tekan kapasitor ya. Mohon maaf ada orang telepon. Contoh kapasitor kayak ini ya. Contoh Mas Bro ya, hanya contoh. Untuk contoh apalagi
TPS, kita ambilkan dari rosok. Itu semua rosok elektronik Mas Bro. TPS, oh TPS di sini nggak ada TPS Mas Bro. Oke lanjut, kita ambilkan rosok injektor. Nah injektor kayak ini Mas Bro, kayak ini injektor rosok. Pokoknya di sini banyak bekas rosok. Supaya gitu aja. Oh iya, di rangkaian saya itu ada lampu LED-nya juga Mas Bro ya. Itu hanyalah tambahan. Yang penting komponen sebenarnya intinya itu ada di sini Mas Bro ya. Untuk penempatan top pulser sudah tak videokan. Oke, saya kira sudah cukup, nggak ada lagi. Oh iya, ini untuk gambar kita perjelas. Monggo sampean screenshot, tak cetoke biar gak keblur. Bisa di screenshot, nanti bisa diturun Mas Bro ya. Sudah. Kendalanya terberat di sini apa Mas? Kemarin itu kendalanya rada ngeyel itu di sini Mas Bro ya. Menyesuaikan kapasitor Mas untuk pengerasan durasi. Kemudian mengatur kondisi setelan tengah sampai tinggi Mas Bro ya. Di sini itu caranya yo seperti motor karburator itu kita gas tinggi, kemudian potensio kita putar-putar sampai putaran atau RPM-nya itu halus Mas Bro. Biar misalnya motor mengear tuh nger sampai ngernya itu roto Mas Bro, gak ada berbut-berbutnya. Itu insya Allah sudah pas. Dan sampai sekarang belum pernah membersihkan busi Mas Bro ya. Businya hitam-hitam coklat, boros cuma nggak matian. Saya kira sudah cukup. Yang kira-kira yang perlu dipertanyakan nanti bisa komen di kolom komentar. Dan mohon maaf untuk komenan-komenan yang belum sempat saya balas, mohon maaf sekali Mas Bro ya. Mohon maaf, 1000 kali maaf. Dikarenakan waktu Mas Bro. Terkendala oleh waktu Mas Bro ya. Terkendala waktu, saya juga ngurusi bengkel. Aku yo dadi mekanik, yo tukang nota, tukang golek barang, sebarang kalir Mas Bro juga. Wis pokoke mohon maaf Mas Bro ya, bukan karena faktor kesengajaan, karena memang Mas Bro ya kadang nggak sempat, tapi kalau memang saya sempat pasti saya balas Mas Bro. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat atau bisa menghibur sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.